Baik, selamat pagi pemirsa. Masih bersama dengan saya Dedorkes dan sekarang kita sudah masuk ke segmen kedua di obrolan pagi edisi 17 November 2020 kali ini. Dan di segmen kedua ini kita membuka telepon untuk pendengar setia Radio Guntur yang menyampaikan aspirasinya, pendapatnya tentang topik yang kita angkat kali ini. Langsung saja telepon ke 23455. Dan sudah ada penelpon yang masuk. Ya, halo. Pagi. Ya, halo, selamat pagi, dengan siapa dan di mana? Dengan Gede Adi, Gajah Mada. Oke, Gede Adi di Gajah Mada. Baik, selamat pagi untuk narasumber buat ibu-ibu yang sudah hadir di Radio Guntur. Semoga sehat ya di pagi hari ini tentunya. Ada pertanyaan yang di pagi hari ini. Kebetulan Tiang baru yang namanya berkeluarga, jadi istri saya belum mempunyai yang namanya kartu KIS. Caranya gimana agar bisa mempunyai kartu tersebut? Pak Gede Adi. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Oke, terputus, belum sempat ditanya ya. Ya, jadi masih membuka telepon di 23455. Jadi untuk pendengar setia Radio Guntur bisa langsung yang mau menanyakan atau memberikan aspirasinya bisa telepon ke 23455. Dan sudah ada telepon yang masuk. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Halo, Iya, halo. ini BPJS Iya. sudah kantor baru ya? Sudah Bapak. Sudah di kantor baru Bu ya? Sudah, nggih. Halo, Iya, halo. Dengan selamat nih kantor barunya ya. Nggih, Iya. sukses Bapak. Kayak gini ya, saya Pranawa nih dari Sangsit. dengan siapa, Pak? Pranawa Pranawa. ya. Iya, silakan, Pak. Ini sekarang serba otomatis ya, cari data otomatis, termasuk pemotongan iuran otomatis khususnya ASN, termasuk pensiunan ya. Yang otomatis juga mengkat apabila anak yang masih kuliah itu ya sampai 25 tahun, kalau lupa keterangan kuliahnya langsung tidak aktif yang ditanggung, tetapi gaji tetap otomatis dipotong. Nah, ini bagaimana nih Bu? Gajinya otomatis dipotong kalau lupa ngari surat keterangan kuliah, langsung di-cut. Kemarin saya punya pengalaman gitu. Kenapa kalau sudah ini tidak nyambung jadinya? Kalau sudah gaji terpotong otomatis dia akan tertanggung gitu. Tapi gara-gara itu kita tidak dilayani, harus mencari lagi gitu. Ya kalau dekat dekat apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Pranawa. Jadi kita masih membuka telepon di 23455. Dan sudah ada penelpon, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo. Iya, halo. Halo. Iya. Halo. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Cuma saya bertanya yang menjadi Dengan Bapak siapa? dari John. Pak John. Iya. Dari Pak John. Saya bertanya ya, saya punya keluarga satu dan saya masuk yang begini. Kemarin beliau terdaftar dari BPJS tadi kelas 1. Karena situasi kondisi serba sulit nih ya, mandiri ini BPJS mandiri ya, terpuruk semua segala terpuruk ekonominya. Jadi dia akan menjadi off-kan. Maksudnya di off-kan tidak mampu membayar BPJS. Itu pertama. Apa boleh, apa tidak di off-kan. Itu maksud dari yang kemarin tadi BPJS mandiri. Kedua, setelah di off-kan karena dia tidak mampu membayar BPJS ini, jadi kita betul terpuruk ekonominya, tidak punya apa.
Nah, satu alur yang mereka menjadi dan KIS, KIS tadi masih dalam hal proses apakah boleh di off kan yang dulu bandiri kelas 1 diturunkan semuanya tidak aktifkan di off kan, terus dia mengajukan jadi KIS tidak mampu melalui kepala desa ada kelurahan. Cuma itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak John. Ya, sudah ada 3 penelpon hari ini yang bergabung dengan kita di segmen kedua. Jadi bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Ibu Eli mungkin. Oke. Iya, jadi masih ada penelpon. Kita langsung saja angkat. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Saya dari Pak Narde. Ya, sebelumnya Pak Narde mungkin volume radio bisa dikecilkan terlebih dahulu agar pertanyaannya terdengar dengan jelas. Oke. Iya. Terima kasih Bapak narasumber, Ibu narasumber mengenai BPJS. Saya timbul permasalahan yang berkaitan dengan apa yang diajukan sekarang ini adalah dalam rangka yaitu pemutakhiran data. Kalau tidak salah yang saya dengar tadi, pemutakhiran data, ada yang seperti saya ini pegawai negeri pensiunan sudah berubah menjadi KIS, yaitu tentu saja pelayanannya akan meningkat. Pertanyaan pertama, apakah pemutakhiran data ini ada kaitannya dengan Omnibus Law yang sekarang pemerintah sedang menggagas dalam rangka memotong birokrasi yang berliku-liku dan berkuli-kuli? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yaitu registrasi data ini atau yaitu pemutakhiran data ini ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Narde. Iya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Eli. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama untuk Pak Gede Adi ya. Jadi baru berkeluarga gitu ya, istrinya belum menjadi peserta JKN. Gimana caranya? Selamat dulu Pak ya, selamat menempuh hidup baru nih untuk Pak Gede Adi. Jadi kalau istri saya bisa nggak menjadi peserta JKN? Bisa. Sekarang kita lihat dulu, tadi langsung terputus ya, tadi sempat saya mau nanya, Pak Gede Adi ini sebelumnya sudah menjadi peserta JKN apa belum? Sudah punya menjadi terdaftar di BPJS Kesehatan belum gitu ya. Jadi kalau belum artinya silakan masuk dua-duanya gitu ya. Kalau sudah misalnya suaminya sudah, istrinya yang belum, nanti dicek kembali suaminya ini ada di segmen mana. Segmen itu apa? Artinya kelompok-kelompok yang ada di BPJS Kesehatan. Kita ada kelompok yang dibayarkan melalui pemerintah pusat, atau ada yang kelompok dibayarkan oleh Pemda, gitu ya. Ada kelompok yang dibayarkan dari tempatnya bekerja, ada kelompok yang mendaftar secara mandiri, bayar sendiri. Nah, Pak Gede Adi ini saya tadi nggak sempat dapat informasinya ya, sudah terdaftar di segmen mana kalau sudah terdaftar. Artinya kalau sudah terdaftar di segmen pemerintah misalnya, pemerintah yang sudah membayarkan Pak Gede Adi misalnya, atau yang orang bilang gratis nih KIS misalnya, nah tapi nggak gratis sebenarnya, Pemda yang bayarin pemerintah daerah. Istrinya gimana? Dia tinggal dilaporkan lagi melalui klien desa bahwa sudah menikah, diusulkan ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang mengajukan ke BPJS, BPJS akan proses, artinya bulan depannya langsung si istrinya ini masuk. Itu kalau Pak Gede Adi ini didaftarkan melalui pemerintah ya. Tapi kalau mendaftar perorangan gimana? Kalau mendaftar perorangan silakan nanti daftar lagi istrinya. Ya, jadi istrinya dengan kakak baru gitu ya kan. Ada kakaknya nanti didaftarkan. Prosesnya bisa melalui Pandawa yang tadi saya sampaikan nomornya, atau bisa ke kantor cabang bisa, atau mobile JKN bisa. Gitu ya, cara daftarnya banyak. Nanti daftarkanlah, nanti mau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 1 150.000, kalau kelas 2 100.000, kalau kelas 3 42.000. Ya, tapi saat ini ada bantuan iuran 14.500, sehingga iuran yang 42.000 ini masyarakat hanya perlu bayar yang di kelas 3 mandiri adalah sebanyak 25.500.
Itu ya. Nah, untuk di 2021 nanti berbeda, untuk yang kelas 1-nya 150, kelas 2-nya 100, tetap untuk kelas 3-nya iurannya tetap 42.000, cuma ada bantuan iurannya sedikit dikurangi sehingga masyarakat yang harus dibayar yaitu sebanyak 35.000 untuk 2021. Nah, bagaimana kalau Pak Gede Adi ini sudah terdaftar di perusahaan misalnya ya, di sebuah perusahaan misalnya PNS atau apa, gimana cara daftarinya? Tinggal menunjukkan KK gitu ya, kemudian tinggal bawa ke BPJS atau bisa lewat Pandawa lagi, penambahan anggota keluarga juga bisa lewat di nomor Pandawa yang tadi saya sebutkan. Nanti tidak perlu bayar gitu, karena ketika sudah bekerja, pendaftaran ini untuk satu keluarga, Pak Gede Adi gitu. Jadi nanti Bapak lihat kalau Bapak sudah punya kartu, sudah dari tanggungan dari tempat bekerja, tinggal tambahkan aja istri ya. Kalau perusahaan lewat HRD-nya nanti yang info ke BPJS gitu ya. Oke ya Pak Gede Adi ya. Kemudian untuk Pak Pernawa otomatis dipotong, anak dikat masih kuliah, padahal gaji otomatis sudah dipotong. Nah ini perlu nanti kita samakan persepsi dulu. Jadi BPJS ini tanggungannya adalah mengikuti aturan kepegawaian, gitu ya. Jadi apa? Jadi kalau di kepegawaian ini kan anak yang mendapatkan apa istilah tunjangan anak, itu ya kan sampai umur 21. Gitu ya. Atau kalau kuliah gitu, itu diajukan lagi ke bagian kepegawaian untuk ditambah lagi sampai umur 25 untuk mendapatkan tunjangan anak lagi. Jadi aturannya regulasinya sama gitu ya. Jadi BPJS kenapa umur 21 langsung di-cut? Ya artinya untuk sama-sama mengingatkan di kepegawaian ini dia otomatis harusnya sistemnya seperti BPJS ya, tunjangannya itu saya tidak tahu di-cut apa enggak. Setahu saya sih tunjangan itu akan ngikuti dia. Jadi anak itu umur 21 dia akan di-cut dulu sampai kemudian dia melampirkan otomatis perpanjangan karena ada masih kuliah. Nah BPJS ngikutin itu aja. Jadi kalau nggak diupdate di sistem, karena sistem kita kan ini nih 21 cut langsung untuk mengingatkan, bukan untuk menghilangkan hak sih Pak ya. Pak Purnawut bukan untuk menghilangkan hak. Jadi di cut itu adalah untuk mengingatkan ini masih kuliah nggak ya gitu. Kalau masih kuliah artinya di kepegawaiannya harusnya masih dapat tanggungan dong gitu. Tinggal diperpanjang nanti BPJS akan ngikut. Gitu ya. Kalau nggak kuliah pasti otomatis harusnya tunjangan anak pun yang ada di daftar gaji, hitung-hitungan gajinya harusnya akan hilang tunjangan anaknya. Nah itu kita ikut itu aja sebenarnya. Gitu ya. Clear ya, jelas ya. Kemudian untuk Pak John ya, Pak John terdaftar kelas 1, kemudian nggak mampu nih sekarang efek pandemi. Gimana caranya? Jadi sistem ini bisa memilih gitu ya. Kalau mampu bayar silakan daftar perorangan yang mandiri ya. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Enggak mampu kelas 1 misalnya. Ya udah sesuai kemampuan berapa? Kelas 2. Oke, kelas 2 turunkan kelas. Cara turun kelasnya gimana caranya? Di Pandawa bisa gitu ya. Di Pandawa bisa. Mobil JKN bisa turun kelas ya. Kemudian kalau nggak mampu kelas 2 gitu. Kelas 3 deh sayang 25.500 masih mampu bayar segitu. Ya sudah turun lagi di kelas 3 boleh nggak? Boleh kok gitu ya. Boleh. Kemudian ternyata, saya benar-benar nggak mampu nih bayar 25.500 aja nggak mampu nih sebulan nih. Saya harus gimana? Lapor ke desa gitu ya. Ada bentuk apa ya? Kalau saya lihat di Buleleng ini udah luar biasa ya, pemerintah daerah ya sudah menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang memang membutuhkan seperti ini kondisinya untuk didaftarkan melalui pembiayaan pemerintah gitu ya. Kalau memang pemerintah daerah mengadap, ini akan langsung dibayarkan iurannya melalui pemerintah daerah ya. Kalau benar-benar masuk kriteria miskin yang ada di Kementerian Sosial, ini akan dikirim datanya nanti yang akan membayarkan dari APBN. Ada beda caranya. Nah itu ya Pak Jan ya, nanti dicek boleh nggak off, minta maaf. Jadi karena kepesertaannya ini kepesertaan ini kan sifatnya ini wajib ya, kemudian harus berkesinambungan. Jadi nggak bisa sekarang daftar kemudian besok off gitu, nanti akan tercatat sebagai tunggakan iuran nanti, jadi tidak ada. Jadi caranya menghentikan kepesertaan JKN gimana caranya? Jadi kalau dilihat saya mau berhenti jadi peserta JKN, kalau berhenti tidak bisa, tapi yang beralih ke segmen lain bisa. Gitu ya Pak, ini ya. Makanya coba di kelas 1 saya berat, ya udah Bapak kelas 3 mampunya daftar dulu kelas 3 dulu. Ya bayar 25.500 sambil
diusulkan melalui desa, boleh nggak? Boleh, nanti akan desa mengakomodir. Begitu Pemda mengambil alih di bulan apa, pembayaran yang dari mandirinya ini akan dikatek langsung berubah pembayarannya melalui pemerintah daerah, gitu ya. Kalau benar-benar nggak mampu ya Pak ya, nanti boleh, gitu ya. Jadi kalau off-nya itu boleh, ya. Jadi kepesertaannya akan berhenti otomatis. Yang pertama adalah kalau dia meninggal, mudah-mudahan enggak ya. Terus yang kedua, kalau dia bukan warga negara Indonesia lagi, gitu ya. Jadi dia selama NIK-nya tercatat menjadi peserta, dia akan otomatis terus terlihat, gitu ya. Kemudian terakhir apa nih ya Pak Narde ya, wah luar biasa Bapak ini, pemutakhiran data, ada hubungannya dengan Omnibus Law enggak? Jadi kita mungkin enggak sampai ke sana ya Pak ya. Jadi tujuan pemutakhiran data ini adalah bentuk untuk datanya lebih mutakhir lagi, datanya lebih bagus, lebih bersih, kemudian tidak ada data ganda lagi, itu sih tujuannya ya, sehingga pelayanan kepada masyarakat, kemudian ketika mengakses layanan juga semakin lancar, gitu ya, karena kemarin banyak yang, loh kok datanya orangnya bisa double nih misalnya, nah ini karena NIK-nya tidak terisi, itu aja sih simple sih Pak, tidak terlalu sampai ke hukum ya, sampai hubungannya ke Omnibus Law dan Undang-Undang 15. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas data ini. Oke, ya jadi dari Bu Sonda mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar setia Radio Guntur. Terima kasih, mungkin sedikit menambahkan Pak Gede Adi. Yang menanyakan anak tadi Pak? Yang menanyakan anak masih 21 tahun. Ya. Jadi benar Pak, kalau iuran itu otomatis dipotong di gaji. Ya. Nah, karena sampai saat ini sistem keuangan dengan BPJS itu belum bisa ngeling ya. Jadi apa yang terjadi di sana tidak akan merubah di sistem BPJS. Nah, di setiap sosialisasi kami selalu menyampaikan untuk perpanjangan anak ini memang wajib dilaporkan, tidak hanya digaji gitu ya. Nah, saat ini tidak perlu juga ke kantor, bisa lewat Pandawa juga. Itu. Kalau tadi Gilang perlu fotokopi KTP, kalau memang menginginkan datanya itu sekalian diupdate, itu bisa mengirimkan KTP, foto keterangan kuliah dan leher gaji ya. Jadi yang menyatakan anak itu memang masih dalam tanggungan. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, perlu perpanjangan itu setiap setahun sekali begitu anak menginjak usia 21 tahun sampai 25 tahun. Dengan catatan, 3 ini harus terpenuhi. Dia belum menikah, belum bekerja, dan masih kuliah. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, sudah tidak bisa memperpanjang lagi. Nah, yang kami harapkan, keterangan kuliah ini adalah keterangan yang terbaru. Nah, tadi juga disampaikan untuk Gilang, itu kan hanya ada di jam 8 sampai jam 3. Bagaimana kalau orang peserta-peserta yang misalnya sudah jam 5 atau jam 6 sore, terus masuk rumah sakit, ya, ternyata di sana harus segera dirujuk. Ini tidak aktif, bisa menghubungi BPJS 1 kami. Jadi di setiap rumah sakit itu ada loket pengaduan, di sana sudah ada nomor HP PIC rumah sakit dan PIC BPJS yang bisa dihubungi. Jadi silakan hubungi PIC BPJS Kesehatan. Ini untuk yang di rumah sakit ya, yang pelayanan di luar jam kerja Pandawa. Itu sama. Jadi WA ke nomor tersebut, KTP, KK atau KK dan nomor kartu. Jadi bisa segera kita tindak lanjuti. Dan yang perlu kita ketahui bersama, nomor Pandawa tadi itu tidak bisa ditelepon, hanya chatting. Gitu, ya, gitu. Oke, jadi sudah dibahas secara tuntas ya terkait pertanyaan-pertanyaan dari penelpon setia Radio Guntur dan pendengar setia Radio Guntur. Dan nampaknya ada satu penelpon lagi yang masuk. Ya. Halo, dengan siapa ada di mana? Ariante, Banyuning. Ariante di Banyuning. Yeah. Saya tadi tidak nyatet jelas. Tadi saya lewat studio Guntur juga WA dari Pandawa, karena saya pernah juga tanya yang lalu, interaksi periode lalu, kartu saya hilang entah di mana, namanya sudah lansia umur, mungkin lupa di mana, apa jatuh, apa tertinggal di mana, prosedurnya gimana. Mungkin nanti kalau saya cek ke rumah sakit pakai yang asli, biar tidak tertolak, artinya disuruh
permisi atau tidak jadi check up-nya. Kedua, dengar pengalaman orang, dia opname karena apa? Patah tulang, kemudian pakai pen, pennya itu mungkin ada standar BPJS, ya katakanlah nilainya X atau 3 juta. Nah kemudian setelah dia proses selesai, disuruh nambah 2 juta karena pen standar BPJS. Nah katakanlah, tidak tahu apa benar atau tidak ini pengalaman orang, tidak ada, sehingga katakanlah kan ada nilai obat, nilai alat itu kan standarnya ada 1, 2, 3, sehingga sepertinya ini dibilang standar yang tidak BPJS tapi di luar BPJS menambah 2 juta. Kebetulan ada orang kenal atau masuk ke sana, wih pen apa dipakai? Oh ini tidak BPJS. Nah di sana sepertinya ada permainan kentara, mungkin yang melihat itu, loh ini BPJS tidak BPJS, nih ya suruh main. Padahal pennya itu adalah standar BPJS, artinya di backup, dinaikkan kerjasama dengan apotek. Nah petugas medis itu ada permainan. Nah kenapa hal itu terjadi? Mungkin ya ada permainan standar BPJS dipermainkan, dikatakan tidak ada yang standar, padahal itu yang standar. Dia kan tidak tahu, orang awam. Nah kira-kira penanganannya gini tuh kasus, nah, katakanlah KKN. Nah itu yang saya tanyakan, jangan sampai korban, termasuk obat-obat misalnya. Nah saya punya pikiran Bu, sebagai orang awam sudah sering berobat, kenapa sih orang sakit itu berobat BPJS? Nah mudah-mudahan harus di pemerintah BPJS menolong biar dia cepat sembuh. Kalau standar obat ada yang mahal, kenapa tidak dikasih obat yang standar nomor 1, jangan nomor 3, sehingga dia bisa sehat cepat dan bisa mengkompensasi nilai uangnya ini kepada orang lain juga untuk proses ini pengobatan dengan nilai obat. Jadi sering pian BPJS obatnya ini rendah nih, mudah doh banget. Jadi kesan itu sepertinya BPJS hanya memberi obat yang tidak paten. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran BPJS dan masukan dari rakyat atau pelaku BPJS. Sekian, terima kasih Om Santi. Ya, Om Santi Om. Terima kasih Pak Haryanto. Walaupun ini sedikit melenceng dari topik yang kita bahas kali ini, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Haryanto di Banyuning ya. Jadi kalau kartu hilang gimana caranya? Yang pertama kalau Bapak emergensi nih butuh layanan kartu hilang, KTP ini bisa dipakai untuk mengakses layanan di Vaskes ya. Nanti di Vaskes akan membantu mengecekkan nomornya dengan menggunakan NIK yang ada di KTP. Makanya itu pentingnya nggak ada kartu NIK, makanya kami penting sekali mematchkan dengan NIK ya. Kemudian kalau mau punya kartunya gimana caranya? Silakan nanti bisa ke kantor BPJS ya, artinya ada formulir yang diisi untuk cetak kartu ulang karena kartunya hilang. Atau yang paling simpel yang saat ini kami harapkan bisa dimanfaatkan di masa pandemi, terutama download mobile JKN. Jadi dengan download mobile JKN, isi sedikit data, nanti akan kartu digital ada di sana. Untuk satu keluarga, bukan hanya yang bersangkutan lagi. Enak nih, jadi satu keluarga ada di mobile JKN itu untuk kartu digitalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka kartu digitalnya, tunjukkan di Vaskes, Vaskes otomatis akan melayani. Gitu ya. Kemudian yang tadi disampaikan, ini loh, saya dengar cerita, nah ini perlu saya klarifikasi nih, dengarnya kapan nih, di mana gitu. Karena bisa jadi cerita-cerita yang katanya ini memang perlu kami cek lebih lanjut gitu ya, apalagi bukan yang mengalaminya soalnya gitu ya, jadi cerita udah dari siapa ke berapa mungkin kita tidak tahu. Nah tapi dari informasi yang tadi, terima kasih informasinya Pak Haryanto, ini menjadi masukan, tapi intinya pelayanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan tidak ada namanya pelayanan kelas 1, 2, 3 untuk standar layanan. Yang ada hanya yang 1, 2, 3 itu adalah kelas rawatnya aja. Tapi kalau standar layanannya semuanya sama gitu ya.
Jadi kalau misalnya dia membutuhkan pen, kalau memang dibutuhkan ya itu harus diberikan gitu ya. Kalau dibutuhkan obat A ya memang harus diberikan gitu. Ada standar obatnya, kemudian ada daftar obat yang bisa diberikan, dan rumah sakit juga kalau memang membutuhkan obat apapun yang memang untuk pelayanan memang wajib untuk menyiapkan. Jadi saat ini nggak ada obat BPJS yang A pennya gitu ya, kemudian yang non BPJS ini. Nah, kalau Bapak Ibu masih menemukan ada situasi seperti itu, saya nggak tahu ini kelihatannya apa kasus baru apa kasus lama ya. Jadi kita sudah sangat berbenah evaluasi ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau masih menemukan seperti ini, tolong info ke BPJS Kesehatan. Karena apa? Karena ini nggak boleh ya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi layanan kepada peserta JKN ya. Jadi kalau ada ini silakan dihubungi nih, ada nomor untuk permintaan informasi dan keluhan. Ada di 0811 380 3398. Oke. Ya, ini bisa dihubungi ketika mendapatkan layanan yang menurut Bapak Ibu kok kayak gini rumah sakit ya, atau mungkin butuh informasi, ini silakan dihubungi ya. Jadi kita akan mendampingi Bapak Ibu kalau memang ada layanan yang dirasa nggak pas nih. Nah, Mungkin ada tambahan dari Bu Sondang? Terima kasih. Jadi benar seperti apa yang disampaikan Bu Eli. Jadi kami sudah membuat loket pengaduan di semua rumah sakit. Jadi peserta tidak perlu lagi telepon ke BPJS Kesehatan atau tidak perlu lagi mengunjungi kantor BPJS Kesehatan. Jadi di sana sudah ada PIC. Namun mohon maaf, PIC yang ada ini tidak standby di tempat ya, masih mobile. Jadi sewaktu-waktu akan keliling petugasnya. Gitu. Jadi petugas ini sama kayak pada saat tadi terjadi penonaktifan sementara ya dari Gilang tadi, bisa juga menghubungi nomor HP yang seperti Bu Eli sebutkan tadi. Ya, jadi tanpa terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa dan pendengar setia Radio Guntur. Jadi diberikan kesempatan kepada Ibu Eli untuk menyampaikan closing statement kepada pendengar setia kita. Baik, terima kasih Mbak Ade dan seluruh pendengar setia Radio Guntur. Jadi untuk kesempatan kali ini kami ingin mengajak masyarakat. Yang pertama adalah memastikan sudah menjadi peserta JKN dulu. Gitu ya. Jadi di Buleleng sendiri masih menyisakan sekitar 70 ribuan orang yang belum terdaftar JKN. Jadi bisa didaftarkan, kalau yang tadi saya sampaikan, kalau bisa daftar sendiri silakan daftar, kalau melalui tempatnya bekerja, kalau dia bekerja silakan disampaikan ke HRD-nya, atau kalau misalnya tidak mampu silakan lapor ke desa untuk diverifikasi ya, untuk didaftarkan melalui pemerintah. Terus yang kedua, ketika sudah menjadi peserta JKN, jaga kesehatannya gitu ya, jaga kesehatannya, kemudian rutin bayar iuran karena iurannya sangat dibutuhkan oleh kita sendiri kalau sakit, ataupun bisa dipakai untuk orang yang sedang membutuhkan gitu ya. Terus yang ketiga, manfaatkan sistem yang sudah kita buat dengan simple. Ada Gilang yang butuh registrasi ulang, dicek yang tadi disampaikan, bisa ke ke Vaskesnya, atau bisa di Mobile JKN dimanfaatkan, atau bisa manfaatkan Pandawa untuk non tatap muka pelayanan kami sampaikan. Jadi BPJS sudah menyiapkan banyak sistem yang bisa dipakai sebagai channel layanan administrasi. Ini bisa dimanfaatkan terutama di masa pandemi ya. Jadi terakhir kami harapkan seluruh peserta BPJS Kesehatan jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih. Ya. Disilakan kepada Ibu Sondang untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih. Jadi untuk peserta yang sudah kami sebutkan tadi, jangan panik kalau memang memerlukan pelayanan kesehatan. Kami tetap memberikan pelayanan terbaik, dan kalau memang dalam waktu-waktu memerlukan pelayanan harus segera diaktifkan karena memang paralel ya, silakan menghubungi fasilitas kesehatan. Terus untuk menjaga jangan sampai nanti setelah memerlukan pelayanan ya baru tahu, oh saya ternyata tidak aktif. Mohon segera melakukan pengecekan apakah termasuk dalam daftar Gilang atau tidak. Jadi kita menyediakan payung sebelum hujan gitu ya. Jangan sampai hujan baru cari payung, nanti kebasahan seperti itu. Mungkin demikian. Makasih. Iya. Jadi terima kasih kepada Ibu Eli Widiani dan Ibu Sondang Victoria yang sudah menyampaikan banyak hal
tentang topik kita kali ini, yakni BPJS luncurkan program registrasi ulang atau Gilang. Jadi pemirsa, pendengar setia Radio Guntur yang kelewatan obrolan pagi kita kali ini, jangan khawatir karena bisa langsung mengunjungi YouTube Radio Guntur dan bisa menikmatinya di sana dan mendengarkannya di sana tentunya. Dan mungkin untuk pendengar setia Radio Guntur yang ingin menyampaikan pertanyaan atau aspirasi dan penonton di kanal YouTube Radio Guntur bisa meninggalkan komentar di kolom komentar untuk hal-hal yang ingin ditanyakan dan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Dan jangan lupa juga jika menyukai video untuk like, dan jika dirasa video-video di kanal Radio Guntur bermanfaat bisa di-share ke seluruh sosial media yang pendengar setia Radio Guntur miliki. Dan tanpa terasa sudah 1 jam saya menemani. Sampai jumpa di obrolan pagi selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat di jam 7 pagi. Sampai jumpa.